Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana untuk kabar kalian pada hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu saya ingatkan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara yang pertama yang paling penting adalah selalu memakai masker jika berada di luar rumah. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan pada air yang mengalir kurang lebih selama 20 detik. Kemudian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan baik. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi ya. Di sini untuk struktur eksplanasi itu ada 3 poin. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Itu nanti berkaitan dengan latar belakang kejadian. Kemudian ada proses kejadian. Itu merupakan kronologis atau penyebabnya. Dan yang terakhir ada ulasan atau mengomentari konsekuensinya. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang identifikasi fenomena atau latar belakang kejadian. Ya, mungkin kemarin kalian sudah membaca ya yang tentang teks eksplanasi demonstrasi massa. Waktu itu saya berikan penugasan untuk mencari atau menentukan mana kalimat faktanya. Jadi untuk identifikasi fenomena, ya di sini yang perlu diketahui adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, jadi apa yang akan kalian terangkan itu diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, bisa juga fenomena budaya, ataupun fenomena-fenomena yang lainnya. Yang paling sangat kental atau yang misalnya dekat dengan kita ya ada fenomena alam dan sosial. Kemarin saya bagi seperti itu ya, tapi sebenarnya bisa untuk fenomena budaya ataupun yang lainnya. Kemudian untuk proses kejadian, nah ini ada kronologis, ada penyebab. Jadi di sini untuk penggambaran rangkaian kejadian itu merincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai, misalnya kalau ada pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, jadi nanti ada pertanyaan bagaimana atau mengapa, itu jawabannya ditemukan di sini ya, di proses kejadian. Jadi secara kronologis dan penyebabnya itu apa. Kemudian di sini untuk kronologis ini nanti fase-fase kejadiannya itu berupa urutan waktu. Nah, kalau di yang penyebab di sini nanti berkaitan dengan hubungan sebab akibat seperti itu. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ulasan atau review. Nah, di sini mengomentari konsekuensi. Di sini nanti berupa komentar dari penulis atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi misalnya di sini tadi menjelaskan tentang latar belakang intinya demonstrasi massa ya. Kalian bisa buka itu nanti di buku. Kemudian kronologisnya itu seperti apa, urutan waktu terjadinya kapan, seperti itu, penyebab, hubungan sebab akibatnya bagaimana, terakhir nanti komentar atau ulasan dari si penulis. Saya lanjutkan. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya. Jadi untuk kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu ada konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis. Ya, kata-kata yang digunakan adalah di bawah ini. Jadi kalau kausalitas itu ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian untuk konjungsi kronologis itu adalah berkaitan dengan hubungan waktu, menggunakan kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, ini ada contohnya. Ini ya, ini contohnya. Pada bulan keempat, nah itu apa? Berarti itu hubungan waktu ya. Pada bulan keempat, Mukat telah kian tampak seperti manusia. Nah, dalam bulan kelima, itu urutan waktu tadi keempat, kemudian kelima. Nah, ada keenam, lanjutannya ya. Kemudian ini setelah bulan ketujuh, setelah bulan ke-8 dan ke-9. Nah, lemak timbun di bawah kulit sehingga perlahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Nah, kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, ini ya.
Ini contoh, itu bisa kalian buka di buku kalian. Kemudian jadi ini ya untuk strukturnya. Nah, tadi nanti kalian bisa pelajari. Jadi hari ini saya meminta kalian untuk membuat teks eksplanasi. Ya, seperti biasa ditulis saja di buku. Boleh memilih judul sesuai yang kalian suka. Jadi nanti kalian pilih sendiri judulnya apa. Tetapi tidak boleh menyontek atau menjiplak ya dari internet ataupun buku. Jadi harus buatan kalian sendiri. Boleh fenomena alam, boleh fenomena sosial ataupun fenomena budaya ataupun yang lain, atau terserah kalian. Ditulis di buku tugas seperti biasa, kemudian difoto nanti, kemudian dikirim ke Google Classroom ya, seperti itu. Strukturnya contohnya seperti tadi, silakan diikuti dengan baik. Nanti itu misalnya kemarin di demonstrasi massa, itu kalian bisa lihat ya, di buku kan ada. Misalnya tentang yang kemarin identifikasi fenomena. Nah, penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Nah, seperti itu. Demonstrasi bukan hal yang aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Nah, nanti proses kejadiannya itu banyak sekali, kemudian ada ulasan dan simpulan. Seperti itu, nanti silakan sambil dibaca seperti apa. Ini saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk membuat eksplanasi. Nanti saya kasih waktu 2 hari ya untuk mengerjakannya ya, tapi tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk tugas-tugas yang belum diselesaikan segera diselesaikan, jangan sampai blong ya. Jadi kalau blong pokoknya tidak ada nilai dari saya, seperti itu. Oh ya, kemudian saya akan mengumumkan untuk kemarin itu ada kuis ya dari saya, terus saya lupa belum mengumumkan. Sebenarnya saya sudah tahu. Kemarin ada pertanyaan apa itu, pandemi COVID-19 itu masuk ke dalam fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, seperti ini ya. Ini kemarin yang merespon ada 102 siswa yang merespon. Nah, kemudian ini saya urutkan ya dari yang tepat dan cepat. Pertama, nih ada yang menjawab dari 11 MIPA 3. Aduh, tapi jawabannya salah ya. Jadi jawabannya adalah fenomena alam. Jadi kalau pandemi COVID-19 ini adalah fenomena alam. Kemudian nah, akibat ini akan menimbulkan fenomena sosial. Jadi yang pertama jawabannya adalah fenomena alam, bukan fenomena sosial ya. Karena ini kejadiannya secara alamiah. Kemudian yang kedua, oke, ini benar dari 11 MIPA 1 ya. Jadi nanti Rahmat Ismail, nanti pulsanya akan saya kirim. Kemarin belum saya kirim ini. Nah, ini 3 salah. Kemudian 4 salah. Penjawab nomor 5 juga salah. Kemudian, nah oke, nomor 6 benar. Oke, jadi yang dapat pulsa nanti Rahmat Ismail dari 11 MIPA 1 dan Isna Septiani Rizky dari 11 MIPA 2. Saya ucapkan selamat ya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.